Assalamualaikum. Hai guys, perkenalkan nama saya Rika Yuniarti dari kelompok 6, kelas 206. Kita akan mempresentasikan tentang keseimbangan AD dan AS. Yang pertama akan dijabarkan oleh Bang Fahmi. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Fahmi dan saya akan menjelaskan apa itu penawaran agregat dan permintaan agregat. Apa itu penawaran agregat atau AS dan permintaan agregat atau AD? Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penawaran agregat atau biasa disebut dengan AS. Diartikan sebagai jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara pada suatu tahun tertentu. Maksudnya apa? Di dalam perekonomian terbuka, penawaran agregat ini meliputi pendapatan nasional atau barang dan jasa yang dikeluarkan di dalam negeri ditambah dengan barang dan jasa yang diimpor. Yang kedua, permintaan agregat atau yang biasa kita sebut dengan AD. Diartikan sebagai tingkat pengeluaran yang akan dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Maksudnya adalah dengan demikian, pengeluaran agregat menggambarkan tentang hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Perbedaan teori klasik dan teori Keynes. Menurut teori klasik, penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Maksudnya adalah dalam ekonomi terdapat cukup banyak permintaan dan oleh sebab itu setiap jenis barang yang diproduksikan akan dapat terjual di pasar. Sedangkan menurut teori Keynes, tingkat permintaan efektif yaitu pengeluaran agregat dan permintaan agregat pada berbagai tingkat harga akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Pandangan Keynes terhadap uang dan kegiatan ekonomi. Pada penentuan suku bunga ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana modal untuk investasi. Maksudnya adalah suku bunga ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan uang. Sedangkan uang dan kegiatan ekonomi, Keynes berpendapat bahwa perubahan jumlah uang akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Perkembangan analisis AD dan AS. Pandangan pokok teori makroekonomi ini meliputi 3 aspek sebagai berikut. Yang pertama, peranan pengeluaran agregat. Yang kedua, penentuan suku bunga dan peranan uang. Dan yang terakhir atau yang ketiga, peranan kebijakan pemerintah. Mari sama-sama kita bahas satu persatu 3 aspek tersebut. Yang pertama, peranan pengeluaran agregat. Analisis ini menunjukkan bahwa pengeluaran agregat dan bukan faktor-faktor pengeluaran yang tersedia yang akan menentukan sejauh mana kegiatan ekonomi tersebut, pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan diwujudkan dalam suatu waktu tahun tertentu. Yang kedua, peranan uang dan suku bunga. Aspek kedua dari analisis makroekonomi menerangkan tentang peranan uang dan suku bunga terhadap kegiatan ekonomi. Dalam aspek ini, teori makroekonomi Keynes menerangkan efek perubahan penawaran uang kepada kegiatan ekonomi melalui rangkaian peristiwa sebagai berikut. 1. Efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Efek perubahan suku bunga ke atas investasi dan efek perubahan investasi ke atas pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Yang ketiga, peranan kebijakan pemerintah. Analisis ini sangat menentukan kepada peranan pemerintah dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi.
Tanpa adanya campur tangan pemerintah, apabila penentuan kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pasar bebas, ekonomi akan menghadapi masalah sebagai berikut, seperti ekonomi sukar untuk mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, dan terdapat perubahan yang besar dalam kegiatan ekonomi dari waktu ke waktu. Analisis permintaan agregat dan analisis penawaran agregat. Dalam analisis AD dan AS ini, penawaran agregat dibedakan menjadi dua, antara lain: yang pertama, penawaran agregat jangka pendek, atau biasa disebut dengan short run aggregate supply. Kurva SRAS adalah kurva yang terus-menerus melengkung ke atas dan memotong garis tegak pada YF. Kurva AS semakin tinggi tingkat kenaikannya. Dan yang kedua, penawaran agregat jangka panjang, atau yang biasa disebut long run aggregate supply, atau biasa disebut LARAS. Kurva penawaran agregat berwujud vertikal karena output ditentukan oleh jumlah modal dan tenaga kerja serta ketersediaan teknologi, tetapi tidak oleh tingkat harga. Kurva permintaan agregat. Definisi kurva permintaan agregat. Kurva AD didefinisikan sebagai suatu fungsi atau kurva yang menunjukkan hubungan negatif antara tingkat harga P dan jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Kurva ini miring ke bawah, semakin tinggi tingkat harga P, semakin rendah tingkat keseimbangan real M per P, dan karenanya semakin rendah jumlah barang dan jasa yang diminta Y. Permintaan output real berbanding terbalik dengan tingkat harga. Nah, yang selanjutnya ini ada kurva penawaran agregat nih guys, atau AS. Dari definisi kurva penawaran agregat atau AS, kurva AS dapat diartikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan pendapatan nasional nilai barang dan jasa yang akan diproduksikan sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Adapun penyebab perubahan dari keseimbangan AD dan AS nih. Yang pertama, adanya perubahan dalam permintaan agregat yang tidak diikuti oleh perubahan penawaran agregat akan menimbulkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah bersamaan, yaitu kedua-duanya meningkat atau kedua-duanya merosot. Yang kedua, perubahan kurva penawaran agregat atau AS menunjukkan bahwa perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan harga dan pendapatan nasional real ke arah yang bertentangan. Pada slide yang selanjutnya, kita dapat mengetahui bahwa keseimbangan pendapatan nasional dalam analisis AD dan AS akan menunjukkan tingkat harga yang berlaku pada keseimbangan dan pendapatan nasional yang dicapai pada keseimbangan tersebut. Selanjutnya, dengan memperhatikan berbagai kemungkinan perubahan kurva AD dan AS, dapat pula ditunjukkan akibat dari perubahan tersebut kepada tingkat harga dan kegiatan perekonomian negara. Nah, kita bisa lihat nih, pada slide berikut ada contoh grafik dari keseimbangan pendapatan nasional pada tingkat harga yang fleksibel. Dari grafik tersebut, kita bisa ketahui bahwa keseimbangan perekonomian akan dicapai di titik E. Iya, pada tengah. Nah, titik E, yaitu pada ketika kurva AD berpotongan dengan kurva AS. Pendapatan nasional pada keseimbangannya adalah YO, dan tingkat harga adalah PO. Nah, apabila harga melebihi PO, penawaran agregat akan melebihi permintaan agregat. Kelebihan inventory akan berlaku dan menyebabkan sektor perusahaan mengurangi kegiatannya, sehingga tercapai keadaan penawaran agregat sama dengan permintaan agregat. Bisa dilihat pada titik P1. Nah, sebaliknya, apabila harga lebih rendah dari PO, maka akan terjadi kekurangan barang.
karena permintaan agregat melebihi penawaran agregat. Bisa kita lihat pada titik P2. Nah guys, segitulah presentasi dari kita. Dari presentasi tersebut, kita dapat simpulkan bahwa keseimbangan pendapatan nasional yang ada dalam analisis AD dan AS dinamakan juga sebagai keseimbangan makroekonomi, yang dicapai apabila kurva AD berpotongan dengan kurva AS. Keseimbangan ini akan menentukan tingkat harga yang berlaku dalam perekonomian dan pendapatan nasional real yang akan diwujudkan. Keseimbangan ini akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Secara analisis, perubahan keseimbangan itu dapat disebabkan oleh tiga faktor. Faktor yang pertama yaitu dari perubahan AD saja. Yang kedua dari perubahan AS saja, dan yang ketiga dari perubahan serentak atau secara berurutan dalam AD dan AS. Nah, segitu saja presentasi dari kami berdua. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.